Guys, Indonesia tuh sering banget ya bilang sebagai negara yang ramah buat investasi. Pemerintah bahkan pasang target besar-besaran nih, 19 juta lapangan kerja bakal tercipta dari masuknya modal asing. Angkanya fantastis banget. Bikin banyak orang itu berharap, wah pengangguran bakal berkurang nih, ekonomi kita bakal melesat nih. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di channel Ngebacot ini kita bakal bahas ya 19 juta lapangan kerja itu janji manis atau realistis nih. Oke guys, saya juga punya channel baru nih. Jangan lupa di subscribe channel Rumah Kita dan Interior. Ini adalah channel hobi saya sebenarnya, tapi banyak banget pesanannya sampai lelah banget mau bikin konten di channel Ngebacot ini. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, tapi tunggu dulu nih. Realitasnya nggak seindah itu. Baru-baru ini kita dikejutkan sama berita OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kasusnya guys, pemerasan dalam penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Sertifikat ini vital banget ya buat perusahaan. Tanpa itu mereka tuh nggak bisa jalan. Nah, bukannya membantu memperlancar mereka nih, malah dijadikan alat buat minta duit tambahan guys. Dan pertanyaannya guys, kalau pejabat setingkat wakil menteri aja masih main begini, apa iya kita bener-bener ramah investasi? Investasi asing yang mau masuk pasti mikir dua kali kan. Mereka nggak cuma lihat pasar besar tapi juga biaya tersembunyi kayak gini. Birokrasi yang sangat ribet dan resiko pungli yang terselubung. Di luar sana guys, negara-negara tetangga kita kayak Vietnam, Thailand, atau Malaysia justru makin gesit banget. Proses izin mereka itu lebih cepat, transparan, dan sangat-sangat jelas. Dan hasilnya apa? Pabrik-pabrik asing lebih milih pindah ke sana. Sementara kita masih sibuk ngurusin izin yang panjang. Plus siapin uang rokok biar urusan makin lancar. Jadi wajar aja ya kalau banyak yang bilang janji 19 juta lapangan kerja itu mustahil banget. Karena gimana mau tercipta kalau investasi aja ogah mampir nih ke Indonesia. Oke guys, di video ini kita bakal bedah bareng nih kasus OTT ini, kronologi lengkapnya, siapa aja yang terlibat, fakta mengejutkan di balik layar, sampai analisis kenapa Indonesia itu bisa kalah dari negara-negara lain. Jadi stay tune terus ya, karena pembahasan ini bakal bikin kamu tuh mikir, apa Indonesia tuh beneran ramah investasi atau cuma rumah buat mereka yang bisa bayar pelicin nih. Guys, coba kamu pikir nih, apa yang paling dicari investor asing saat mau masuk ke sebuah negara? Bukan cuma pasar yang besar nih, bukan cuma tenaga kerja yang murah, tapi juga kepastian. Kepastian kalau uang mereka itu aman, kepastian kalau aturan mainnya itu jelas, dan kepastian kalau birokrasi nggak bikin mereka itu boncos sebelum mulai. Kasus yang baru aja pecah di Indonesia ini justru nunjukin hal sebaliknya. KPK melakukan operasi tangkap tangan nih alias OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sering kita panggil Noel. Nggak sendiri nih guys, ada belasan lainnya yang juga ikut jadi tersangka. Tuduhannya pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa kita sebut K3. Kalau kamu belum tahu guys, sertifikat K3 ini krusial banget ya buat sebuah perusahaan. Misalnya kamu punya pabrik nih. Tanpa sertifikat ini, produksi bisa dianggap beresiko dan kamu bisa kena sanksi. Jadi perusahaan wajib punya sertifikat ini supaya roda bisnis muter dengan lancar. Masalahnya guys, kewajiban ini malah diputer jadi peluang buat oknum nakal cari duit. Bayangin aja guys, kalau seorang pengusaha asing yang mau investasi miliaran rupiah di Indonesia, udah susah payah nih ngurusin izin ini itu dan lain sebagainya, ternyata ada biaya tambahan yang nggak resmi. Mau nggak mau kamu harus bayar, kalau nggak bisnis kamu bisa berhenti sebelum jalan. Ngeri kan? Sekarang guys, coba bandingkan sama Vietnam. Di sana proses izin usaha itu bisa lebih ringkas, aturannya jelas, biayanya resmi tertera, dan waktu pengurusan itu bisa diprediksi. Hasilnya apa guys? Banyak pabrik besar dari elektronik, otomotif, sampai garmen justru berbondong-bondong masuk ke Vietnam. Lalu gimana dengan Indonesia? Kita punya bonus demografi, punya pasar yang sangat besar, punya sumber daya alam yang melimpah. Tapi sayangnya masalah-masalah kayak pungli, birokrasi yang lambat, dan budaya asal setor bikin semua keuntungan itu runtuh di depan mata investor. Jadi ketika pemerintah bilang ada target 19 juta lapangan kerja dari investasi, pertanyaannya muncul, gimana caranya target itu tercapai kalau iklim investasinya aja masih keruh kayak gini?
Kasus OTT Wakil Menteri ini bisa dibilang jadi alarm keras guys, bahwa masalahnya bukan cuma soal satu orang pejabat, tapi soal sistem yang masih membuka ruang buat praktek pemerasan. Dan inilah yang bikin banyak investor memilih kabur ke negara lain kan. Nah, biar kamu lebih kebayang nih guys, di segmen berikutnya kita bakal kumpas nih kronologi lengkapnya dari OTT ini, dari awal laporan, proses pengintaian KPK, sampai akhirnya Noel dan kawan-kawan ditangkap. Siap-siap karena kronologi ini bikin kamu geleng-geleng kepala guys. Guys, cerita ini sebenarnya mulai jauh sebelum kamera-kamera media heboh memberitakan penangkapan ini. Ada laporan yang masuk ke KPK nih. Laporan itu menyebutkan ada dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, disinilah guys permainan kotor itu terjadi. Oknum pejabat diduga memanfaatkan kewajiban perusahaan untuk menyetor sejumlah uang supaya proses sertifikat berjalan mulus. Laporannya soal dugaan pemerasan ini akhirnya bikin KPK itu turun tangan. Tim KPK melakukan penyelidikan, mereka itu ngumpulin bukti, melakukan pengintaian sampai akhirnya menemukan adanya transaksi yang mencurigakan. Uang yang seharusnya tidak ada dalam aturan resmi berpindah tangan sebagai syarat untuk menerbitkan sertifikat. Dan puncaknya terjadi saat KPK melakukan operasi tangkap tangan. Di dalam operasi itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ikut diamankan bersama 10 orang lainnya. Ada pejabat, ada staf, bahkan ada pihak swasta yang terlibat. Totalnya ada 11 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Berita ini langsung meledak guys. Bayangin aja seorang pejabat setingkat wakil menteri kena OTT. Itu bukan level kecil guys. Ini orang duduk di lingkungan kabinet, punya jabatan politik dan dikenal publik. Banyak yang kaget, apalagi Noel sebelumnya dikenal sebagai aktivis dengan citra yang kritis. Tapi ternyata duduk di kursi kekuasaan bukan berarti kebal dari godaan proyek guys. Kronologi ini guys jadi tamparan keras karena buat investor asing citra ini bukan sekedar berita kriminal. Ini sinyal bahaya. Mereka tuh melihat kalau pejabat setingkat wamen bisa terseret kasus kayak gini, berarti sistem di bawahnya bisa lebih parah lagi. Investor itu kan ibarat pembeli yang pintar ya guys ya. Mereka tuh nggak cuma lihat brosur Indonesia yang ramah investasi, mereka juga ngelihat track recordnya. Dan kasus OTT ini adalah catatan merah besar di buku mereka. Banyak pengamat bilang kasus ini tuh sebenarnya cuma puncak gunung es karena praktek serupa diduga masih marak di banyak sektor. Mulai dari izin lingkungan, izin ekspor, sampai urusan tanah. Semua bisa dimainkan jadi ladang pungli. Kamu bisa bayangin kan guys, kalau biaya-biaya tambahan kayak gini tuh ditumpuk, investasi yang tadinya menguntungkan bisa berubah jadi mahal banget. Dan ujung-ujungnya perusahaan asing lebih milih angkat kaki dari negara ini dan pindah ke negara lain, ya kan? Jadi guys, dari laporan kecil, pengintaian, sampai OTT besar-besaran, kronologi ini menunjukkan satu hal penting. Masalah investasi kita itu bukan soal kekurangan modal, tapi soal biaya tak terlihatnya yang bikin investor tuh takut. Dan itu guys jadi batu besar yang mengganjal mimpi 19 juta lapangan kerja. Guys, kalau kamu ikutin berita-berita ini, mungkin kamu mikir, wah berarti Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan itu pelaku utamanya. Ya, mereka memang jadi tersangka. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ada fakta mengejutkan. Masalah investasi di Indonesia itu bukan cuma soal 1-2 orang yang ketangkep aja. Dalang sebenarnya ada pada sistem yang udah bobrok dari lama guys. Loh, maksudnya gimana bang? Jadi gini guys, penerbitan sertifikat K3 itu jadi pintu kasus OTT ini ya. Cuma satu contoh kecil dari sekian banyak yang harus diurus perusahaan. Masih ada izin lingkungan, izin ekspor impor, izin tenaga kerja asing, izin operasional, sampai izin tanah. Setiap izin itu bisa jadi ladang bisnis buat oknum-oknum pejabat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena birokrasi kita itu terlalu panjang dan tumpang tindih. Proses yang seharusnya itu bisa selesai dalam hitungan minggu, bisa molor berbulan-bulan. Nah, disinilah muncul jalan pintas. Kalau kamu punya uang tambahan, proses bisa lebih cepat. Kalau enggak, ya siap-siap dipingpong terus. Yang bikin miris guys, praktek kayak gini udah dianggap hal biasa, kayak budaya. Bahkan ada istilah kalau mau lancar ya siapin pelicin. Padahal di negara lain hal ini bisa bikin pejabat langsung jatuh dan dipermalukan loh. Contohnya guys, di Vietnam, investor asing bisa dapat izin pembangunan pabrik dalam waktu beberapa minggu aja. Semua bisa tercatat jelas. Di Thailand, pemerintah kasih insentif pajak terbuka, bahkan ada one drop service buat investor. Sementara kita masih ribet dan rawan banget pungli.
Fakta lainnya guys lebih bikin kaget. Investor asing itu ternyata udah sering komplain soal biaya tak resmi di Indonesia. Ada laporan dari lembaga internasional yang menyebut Indonesia tuh masuk dalam daftar negara dengan tingkat biaya ekstra tinggi untuk investasi. Artinya apa guys? Isu pungli dan pemerasan kayak gini bukan rahasia lagi di mata dunia loh ternyata. Nah guys, kita balik lagi kasus Noel nih. OTT ini sebenarnya hanya menyikap sebagian kecil dari masalah besar. Karena kalau kita jujur, pelakunya bukan cuma mereka yang ditangkap, tapi sistem yang membiarkan praktek itu berjalan. Dari pejabat tinggi sampai staf kecil, semuanya punya peluang buat ikut main. Dan siapa yang paling dirugikan tentu saja bukan cuma investor asing. Kita, rakyat biasa yang paling kena dampaknya. Karena setiap investasi yang batal masuk itu berarti lapangan kerja hilang. Setiap pabrik yang pindah ke Vietnam itu berarti anak muda Indonesia itu kehilangan kesempatan kerja. Jadi guys, fakta mengejutkan yang harus kita terima adalah dalang sebenarnya itu bukan cuma individu yang ditangkap ini ya, tapi sistem kita sendiri. Selama sistem ini masih sama, selama birokrasinya masih berliku-liku, selama uang pelicin masih dianggap normal, maka kasus kayak Noel akan terus berulang. Dan mimpi 19 juta lapangan kerja itu ya cuma akan jadi mimpi di atas kertas. Ya nggak guys? Guys, sekarang yuk kita masuk ke analisis nih. Pemerintah sering banget ya jual mimpi besar nih. 19 juta lapangan kerja bakal tercipta dari masuknya investasi. Kedengerannya keren banget ya, tapi masalahnya gimana lapangan kerja itu mau tercipta kalau investor itu ogah-ogahan mampir ke Indonesia. Ada 3 masalah utama guys yang bikin kita tuh susah jadi magnet investasi. Yang pertama itu birokrasinya yang sangat-sangat ribet. Urusan izin di Indonesia itu guys lebih lama daripada masa pacaran anak muda. Harus ke banyak meja, tanda tangan banyak pejabat, dan tiap proses bisa makan waktu berbulan-bulan. Yang kedua guys, korupsi dan pungli. Kasus Noel ini bukti nyata. Investor asing paling takut sama biaya tak terduga. Mereka tuh butuh kepastian, bukan kejutan-kejutan yang bikin rugi. Yang ketiga guys, kalah persaingan sama tetangga. Vietnam dan Thailand udah selangkah lebih maju. Mereka tuh kasih intensif yang jelas, prosesnya cepat. Bahkan kadang ada layanan satu pintu yang bikin investor tuh langsung nyaman. Jadi wajar aja ya kalau banyak perusahaan asing itu milih pindah ke sana. Sementara kita masih sibuk dengan aturan tumpang tindih dan budaya asal setor. Pelajaran pentingnya jelas guys, kalau Indonesia mau benar-benar jadi ramah investasi harus ada reformasi yang serius. Birokrasi dipangkas, aturan dipermudah, dan yang paling penting korupsi harus dilawan dengan tegas. Kalau enggak, mimpi 19 juta lapangan kerja itu akan tetap jadi jargon politik, bukan kenyataan. Dan ujung-ujungnya guys, yang rugi siapa? Ya kita semua, anak-anak muda yang butuh kerja, masyarakat yang berharap ekonomi tumbuh, sampai negara yang kehilangan peluang emas. Oke guys, kita sampai di penutup nih. Dari awal kita udah ngobrol ini banyak hal, mulai dari janji manis 19 juta lapangan kerja, kasus OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sampai fakta mengejutkan soal dalang sebenarnya. Bukan cuma orang yang ditangkap, tapi sistem yang udah bobrok. Dan kalau kita jujur, selama budaya pungli, birokrasi yang ribet, korupsi masih jadi makanan sehari-hari, Indonesia bakal susah banget jadi negara ramah investasi. Sementara negara tetangga udah lari kencang. Kita malah sibuk jalan di tempat, bahkan mundur gara-gara ulah segelintir orang guys. Tapi ingat guys, perubahan itu mungkin kita bisa belajar dari negara lain dan kita bisa dorong perbaikan dari dalam. Karena pada akhirnya yang paling dirugikan kalau investasi kabur bukannya pejabat tapi rakyat kecil seperti kamu, saya, dan kita semua. Nah sekarang aku pengen denger nih pendapat kamu. Menurut kamu Indonesia tuh masih punya harapan jadi negara ramah investasi atau target 19 juta lapangan kerja itu cuma mimpi kosong? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini agar kita semangat bikin videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.